Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Iklim di Kabupaten Jember adalah iklim tropis, berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Kabupaten Jember memiliki potensi unggulan wisata seperti Pantai Watu Ulo, Pantai Pasir Putih Malikan atau yang biasa disebut dengan Papuma, Pantai Puger, Pantai Bandealit, Taman Nasional Meru Betiri, Cagar Alam Nusa Barong, air terjun Tanca, air terjun lereng Raung, agrowisata Gunung Gambir, agrowisata kopi dan kakao, situs Duplang, Goa Jepang, dan lain-lain. Biaya hidup di Kabupaten Jember sangat terjangkau dan beragam. Kabupaten Jember dikenal sebagai daerah yang agamis, aman, dan nyaman. Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Jember memiliki berbagai universitas unggulan, salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Jember. Perlu diketahui nih, kebutuhan tenaga pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia selalu dibutuhkan setiap tahun dan setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi, tidak salah jika kalian bergabung bersama kami, karena lapangan kerjanya terbuka luas sekali. Dengan kenyataan tersebut, Prodi ini selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya dengan kelulusan yang handal dan berkompeten. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Selalu mendukung mahasiswa yang ingin mencetak prestasinya, baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, kita juga bisa berdiskusi dengan dosen tentang mata kuliah yang masih belum paham di luar jam sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Prodi ini memiliki visi menjadi program studi pengembang ilmu dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan Islami pada tahun 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang dijalankan. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan sistem teknologi yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berbasis pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang dijalankan. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan sistem teknologi yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berbasis pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu, bagaimana dengan tenaga pendidik di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Dosen-dosen yang ada di Prodi PBSI merupakan tenaga pendidik yang berpengalaman baik
dari dalam dan luar negeri dan merupakan lulusan universitas terbaik di Indonesia dengan kualifikasi minimal S2. Lalu, bagaimana dengan kurikulum yang digunakan? Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selalu dinamis sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Sampai saat ini, kurikulumnya berbasis KKNI. Dengan kurikulum ini, lulusan dari prodi ini sudah mampu bekerja secara profesional sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan prodi PBSI dapat memiliki profesi selain menjadi seorang pendidik. Ada beberapa prospek kerja bagi lulusan PBSI, yakni sebagai pendidik baik guru, seorang penulis maupun sastrawan, sebagai editor atau penyunting buku, menjadi wartawan atau jurnalis, bekerja di lembaga pemerintah, artis, pemain teater, sutradara, pembicara, motivator, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih perkuliahan di prodi ini? Teknis perkuliahan di prodi PBSI yakni dengan menggunakan metode perkuliahan yang variatif sehingga pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan jauh dari suasana monoton. Tidak hanya itu, tiap mahasiswa belajar dari metode yang telah diterapkan dosen untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Keren sekali bukan? Seiring kemajuan teknologi prodi PBSI menerapkan sistem perkuliahan ganda, yakni secara tatap muka atau offline dan secara daring atau online, dengan memanfaatkan berbagai aplikasi ataupun platform digital. Kuliah daring, siapa takut? Oh ya, untuk masalah tugas-tugas kuliah sudah menerapkan basis penelitian dan produk sehingga mengasah kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat fasilitas apa aja sih? Bener banget sahabat. Fasilitas merupakan hal penting yang harus dipertanyakan agar kuliah bisa lancar jaya, aman, dan tentram ya kan? Pertama, kamu akan mendapatkan kelas kuliah yang nyaman sekali dengan fasilitas kursi yang nyaman, AC yang sejuk, proyektor yang canggih, dan fasilitas lain yang memadai ya sahabat. Kedua, terdapat banyak lab yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan soft skill dan hard skill dalam mencetak guru bahasa dan sastra Indonesia yang berkualitas. Lab yang tersedia berupa lab micro teaching, lab multimedia, lab komputer, dan juga lab yang akan memberikan modal agar kamu memiliki keterampilan, yakni lab tari dan bahasa. Wow, keren ya sahabat. Keempat, bingung buku dan sumber referensi. Harus beli dan ngeluarin banyak uang. Aduh, nggak perlu khawatir sahabat. Terdapat fasilitas ruang perpustakaan yang nyaman, sejuk, dan bersih disertai dengan buku-buku lengkap yang akan menopang kebutuhan kuliahmu. Dan pastinya bakal bikin sahabat betah deh di perpustakaan. Percaya kan? Percaya dong. Terus ada apa lagi sih? Cuman itu doang? Tentu tidak. Ini Mimin kasih tahu. Sebenarnya ada banyak banget fasilitas-fasilitas lain yang bakal bikin kamu gak mau balik kos. Mimin kasih bocoran ya, tapi gak semua, biar sahabat penasaran dan buktikan sendiri. Ada free wifi non-stop loh, internetan, VC-an sama doi, YouTubean, Mimin jamin lancar jaya deh. Musola, sahabat gak usah jauh-jauh ke masjid. Dekat kelas ada musola juga dong, bisa jamaah sama temen-temen rame-rame. Oh, makin hikmat gak tuh ibadahnya? Oh iya, ada info menarik nih tentang program Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UM Jember. Nah, penasaran dengan kemudahan apa aja sih yang bisa kita dapat? Nah, untuk kalian yang bingung masalah biaya di FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia menyediakan banyak sekali beasiswa loh. Beasiswa yang ditawarkan juga nggak sedikit. Jadi, bisa dong buat bayar UKT saat kuliah.
Berbicara masalah pengalaman dan prestasi, alhamdulillah, prodi ini senantiasa meningkatkan pengalaman mahasiswanya dalam kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan dalam pengembangan prestasi. Yuk, kita dengarkan apa kata mereka yang kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UM Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Rohmat Radityawan. Saya dari semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Selama saya berkuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya mendapatkan beberapa pengalaman. Yang pertama adalah bagaimana saya mendapat pengalaman dalam hal kepenulisan. Saya bergabung dengan forum penulis yang diberi nama Pena Aksara, di mana dalam forum tersebut saya diberikan pelatihan dan juga tata cara menulis karya tulis ilmiah, esai, dan kepenulisan lainnya hingga mengikuti perlombaan dan juga mendapatkan sebuah prestasi. Pengalaman. Yang pertama, dapat menuliskan karya tulis ilmiah baik dan benar serta memiliki bekal untuk mengikuti perlombaan. Yang kedua, saya lebih mengerti seni dan seluk-beluk bahasa Indonesia yang sebelumnya belum pernah saya ketahui. Dan saya juga sering membaca buku serta mendapatkan peluang yang lebih besar untuk go internasional dan menjadi pengajar di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminovia Rizkyatunimah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman akademik dan non-akademik yang saya miliki. Nah, pengalaman akademik tentunya tak lepas saat berada di dalam kelas. Nah, saat berada di dalam kelas ini tidak lepas dari bimbingan seorang dosen yang telah membimbing mahasiswa-mahasiswinya sehingga dapat membentuk karakter mahasiswa-mahasiswi yang baik. Nah, salah satu karakter mahasiswa-mahasiswi yang baik yakni memiliki public speaking yang baik. Nah, public speaking yang baik itu terbentuk melalui apa? Salah satunya dengan melakukan sebuah presentasi-presentasi di dalam kelas. Dengan demikian, maka mahasiswa-mahasiswi akan dapat mengasah kemampuan public speaking-nya. Nah, tentunya kami FKIP Bahasa Indonesia juga melakukan praktik yang dilakukan di lapangan. Praktik itu merupakan mengajar di dalam kelas. Nah, kami sudah pernah terjun langsung untuk mengajar di dalam kelas di sekolah-sekolah jajaran SMP maupun SMA. Nah, selain itu kami juga melakukan micro teaching yang dilakukan di kampus kami. Selain itu, pengalaman non-akademik saya berupa pengalaman yang saya dapatkan dari Himpunan Mahasiswa Prodi. Nah, Himpunan Mahasiswa Prodi di Universitas Muhammadiyah Jember ini khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini merupakan himpunan prodi yang bernama Himabin. Nah, dari sana saya dapat belajar public speaking yang baik itu seperti apa. Saya mulai belajar berbicara di depan orang banyak, sehingga saya memiliki karakter yang dapat berbicara di depan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rois, bisa dipanggil Habib. Saya semester 8, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selama saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember ini ada beberapa pengalaman yang sudah saya alami di sini. Yang pertama adalah di bidang non-akademik, yaitu menggeluti bidang karya tulis ilmiah, di mana dalam hal ini pernah menjadi pemateri di dalam kampus sendiri, bahkan di luar kampus dalam segi penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu berkaitan dengan desain grafis, desain audio, dan desain audiovisual, di mana pengalaman sudah saya alami di sini, pernah menjadi pemateri di beberapa kampus. Pada dalam hal ini menjadi pemateri pada fokus desain grafis, desain audio, dan desain audiovisual. Selanjutnya di tahun 2018 saya bersama rekan-rekan menggagas untuk mendirikan sebuah
forum menulis, di mana forum menulis ini fokusnya adalah menulis karya tulis ilmiah yang kita beri nama Pena Aksara. Pena Aksara ini didirikan di bawah naungan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Berdasarkan beberapa pengalaman tersebut, saya mampu meraih beberapa prestasi di ajang fakultas, universitas, nasional, bahkan internasional. Prestasi di tingkat fakultas di sini, saya menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun 2017 FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Lalu di tingkat universitas menjuarai program kreativitas mahasiswa atau PKM Penelitian Sosial Humaniora, tepatnya pada tahun 2015 mendapat juara 1. Selanjutnya di tingkat nasional, saya menjuarai di ajang National Video Branding yang diadakan oleh Universitas Udayana Bali pada tahun 2017. Alhamdulillah mendapat juara 2 tingkat nasional. Selanjutnya di bidang penulisan karya tulis ilmiah, saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah pada event scientist event yang diadakan oleh Universitas Mula Warman Samarinda pada tahun 2017, tepatnya mendapat juara 1. Lalu pada tahun selanjutnya saya mengikuti dan mendapat the best presentation pada event Young Economic Competition yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Selanjutnya pada tahun 2019 saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah nasional, tepatnya di Universitas Mula Warman. Alhamdulillah mendapat juara 2 dalam ajang penelitian sains. Selain di tingkat fakultas, universitas nasional, ada beberapa penghargaan yang saya raih selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember ini. Pengalaman tersebut di tingkat internasional. Yang pertama, pada tahun 2018 mendapat gold medal atau medali emas di event International Invention and Design Competition yang diadakan di Hong Kong. Selanjutnya mendapat special award pada ajang yang sama, International Invention and Design Competition yang diadakan di Hong Kong. Penghargaan internasional yang ketiga di sini diberikan oleh International Federation Association atau IFIA Switzerland, di mana penghargaan ini berupa special award dalam ajang International Invention and Design Competition. Penghargaan selanjutnya di tingkat internasional yaitu oleh JSC Rusian atau dari Rusia, di mana penghargaan ini berupa The Best Invention pada tahun 2018. Lanjut pada tahun 2020 saya mendapat penghargaan internasional, mendapat medali emas gold medal pada ajang Perlis Pinfact, Perlis International Engineering and Invention Competition, di mana event ini diadakan di University of Perlis Malaysia. Alhamdulillah saya meraih medali emas di ajang tersebut. Yuk kita dengar apa kata alumni dari Prodi PBSI UM Jember. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Alamat rumah saya Dusun Curamulu, Kertakarya Ajung, Jember. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Jember, masuk tahun 2012 dan lulus tahun 2016. Pengalaman selama saya belajar di Universitas Muhammadiyah Jember sangat berkesan sekali, dan saya sangat senang sekali belajar di sana karena yang pertama banyak teman, yang kedua dosen-dosennya berkompeten di bidangnya, dan mereka sangat ramah sekali kepada mahasiswa, sehingga komunikasi mahasiswa dan dosen itu sangat baik sekali. Selanjutnya, dari Universitas Muhammadiyah Jember saya banyak pengalaman belajar di luar. Yang pertama, saya pernah dikirim di Thailand untuk KKN dan PPL di sana, sehingga saya banyak ilmu yang saya dapatkan. Alhamdulillah saya lulus dengan predikat cum laude dengan nilai 3,64, dan itu saya sangat bersyukur sekali sudah mendapatkan nilai tersebut.
Ayo teman-teman yang ingin bergabung, jangan ragu lagi, segera daftarkan diri kalian di Universitas Muhammadiyah Jember. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rita Dusurya Prastia Putri. Asal saya dari Banyuwangi. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2017. Saya bangga menjadi alumni Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, karena telah memberikan begitu banyak pengalaman, ilmu, dan juga support yang luar biasa bagi saya. Yang paling nyata di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah fasilitas. Selama saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah saya dapatkan guna menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah dosen. Selama saya kuliah di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, banyak sekali dosen-dosen yang sudah berkompeten dan sangat mumpuni dalam bidangnya, memiliki perspektif teoritis terhadap materi-materi yang mereka ajarkan kepada mahasiswanya, sehingga ilmu yang kami dapatkan sangat bermanfaat. Dan yang terakhir adalah support yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Jember selama saya berkuliah. Alhamdulillah sekali saya mendapatkan IPK 3,73 dan semua ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dan juga orang tua saya. Semua ini berkat dukungan, motivasi dari semua dosen dan semua pihak kampus. Selain di kampus, saya juga aktif di luar kampus guna mendapatkan soft skill agar supaya saya lebih berpengalaman lagi dan dapat membantu saya ketika saya sudah lulus dan bekerja. Dan saya merasakannya saat ini, saat saya sudah menjadi guru. So, bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember. Terima kasih Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia karena telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat dan juga pengalaman yang sangat luar biasa sehingga menjadikan saya lebih berkompeten lagi dalam dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana dari Bondowoso. Saya merupakan salah satu alumnus mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jember. Saya masuk tahun 2013 dan lulus tahun 2017 dengan IPK 3,79. Saya memilih Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jember karena saya bercita-cita menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah saat ini cita-cita saya terkabul dan saat ini saya berprofesi sebagai seorang guru. Semasa kuliah, saya mengikuti 2 organisasi, yaitu organisasi IMM dan organisasi Himabin, yaitu Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman di dalam kampus dan di luar kampus. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri dan juga adik-adik SMA sederajat di luar sana yang bercita-cita menjadi seorang guru dan masih kebingungan untuk kuliah di mana, ayo segera daftarkan diri kalian di Prodi Bahasa Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Segera daftarkan diri kalian baik secara online maupun secara offline. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianova Erliafika. Saya adalah salah satu alumnus dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Bahasa Indonesia yang berasal dari Kota Banyuwangi. Saya masuk di Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2013 dan lulus di tahun 2017. Banyak hal yang saya peroleh ketika saya belajar di Universitas Muhammadiyah Jember Prodi Bahasa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah saya pernah belajar membuat sebuah karya sastra dengan jangka waktu yang hanya 4 bulan, tapi dengan bimbingan dosen yang sangat intensif.
Dari waktu yang hanya 4 bulan tersebut, saya berhasil membuat 2 buah karya sastra yang saat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan saya. Karena pengalaman itulah, saat ini saya berhasil membuat 1 buah novel yang sudah ber-ISBN dan sudah diterbitkan. Selain itu, saya juga mempelajari hal-hal yang benar dan salah mengenai bahasa Indonesia, baik yang digunakan secara sehari-hari maupun dalam bahasa formal. Dan juga saya mempelajari beberapa metode pembelajaran dan media pembelajaran yang cocok atau sesuai digunakan di kelas bahasa Indonesia, yang tentu saja sangat mendukung profesi saya saat ini. Semua itu semata-mata karena berkat dukungan dan bantuan dari Prodi Bahasa Indonesia. Kami tunggu kalian di kampus biru. 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 ก็สำหรับน้องคนไหนน้องใหม่คนไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนในมหาวิทยาลัยมุฮัมมัดยะห์จัมเบอร์วันนี้พี่จะมาแนะนำเอกศึกษาศาสตร์คณะภาษาอินโดนีเซียและวรรณกรรม อยู่ที่มหาลัยสีน้ำเงินนะคะ ถ้าภาษาอินโดเขาจะเรียกว่ากัมปุสบิรูนะคะดิฉันจะรอคุณอยู่ตรงนั้นค่ะ Kami tunggu kalian di kampus biru.